Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan mengenai topik materi Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. yang beranggotakan saya sendiri Anissa Amalia Citra Dewi dengan NIM 2403050125. Saya Amelia Zaratul Mukarromah dengan NIM 2403050062. Dan saya, Septian Dimas Prastia dengan NIM 2403050149. Baik, saksikan presentasi dari kelompok kami. Stay tune. Baik, kita masuk ke dalam judul dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 1945. Topiknya yaitu mengenai perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Kita masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya check and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif presiden. Sistem yang dianut Undang-Undang 1945 adalah eksekutif UV, yakni kekuasaan yang dominan berada di tangan presiden. Selanjutnya yaitu dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut dengan hak prerogatif, yaitu antara lain memberi gerasi, amnesti, dan abolisi dan rehabilitasi, dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran atau multitafsir. Misalnya pasal 7 Undang-Undang 1945 sebelum di amandemen. Yang keempat, Undang-Undang 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang presiden. Juga mampu memegang kekuasaan legislatif sehingga presiden dapat menggunakan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam undang-undang. Yang kelima, yaitu ada rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, antara lain sebagai berikut. Yang poin A, tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Yang poin B, yaitu infrastruktur yang dibentuk antara lain partai politik dan organisasi masyarakat. Yang poin C, yaitu pemilihan umum atau pemilu diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. Yang poin D itu kesejahteraan sosial berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai. Justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli. Yang kedua, yaitu mengenai pergeseran paradigma. Yang pertama, yaitu hak prerogatif presiden saat berlakunya UUD tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen yang melibatkan lembaga negara lain. Diperlukan check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Presiden memiliki hak prerogatif yang tak dimiliki lembaga negara lainnya. Perubahan konstitusi melalui 4 kali amandemen ternyata telah mengubah paradigma hak prerogatif presiden. Perubahan sistem pemilihan presiden dan dipilih oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dengan menggunakan sistem multipartai telah mengakibatkan perubahan paradigma hak prerogatif presiden. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak prerogatif presiden dilakukan dengan adanya keterlibatan dari lembaga negara lainnya. Yang kedua,
yaitu masa jabatan terbatas. Masa jabatan presiden dibatasi secara tegas hanya untuk 1 kali masa jabatan, yaitu 5 tahun lagi setelah masa jabatan pertama untuk mencegah kekuasaan yang langgeng. Yang ketiga yaitu peralihan kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang beralih dari presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sementara pemerintah presiden untuk mengajukan RUU. Yang keempat yaitu dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan tak terbatas yang dapat mengangkut dan memberhentikan presiden. Pasca amandemen, MPR menjadi lembaga negara biasa yang setara dengan lembaga negara lainnya, dengan kedaulatan benda di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, bukan lagi sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Hal ini mencerminkan pergeseran dari supremasi of assembly menuju supremasi of konstitusi. Yang berikutnya yaitu penerapan mekanisme check and balances. Paradigma baru ini menekankan pada pemerintahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan penerapan sistem pengawasan serta pengembangan check and balances antar lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan dan potensi otoritarisme. Nah, poin berikutnya yaitu pembentukan lembaga negara baru dan rekonstruksi kewenangan. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan benda di tangan rakyat dan diajarkan sepenuhnya menurut undang-undang memberikan pembagian kekuasaan kepada lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu presiden, MPR tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang, kemudian DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja, sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Kemudian ada DPD, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian ada MK, berfungsi antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan memutuskan hasil pemilu. Kemudian ada KY, dibentuk untuk mengawasi perilaku hukum dan menjaga keluhuran martabat serta martabat dan perilaku hakim. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan, posisinya diperkuat sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen. Kemudian masuk ke poin 3, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian masuk bagian ketiga, transformasi kelembagaan. Yang pertama ada eksekutif, merupakan perubahan kewenangan dan mekanisme pemilihan. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang sangat signifikan pada lembaga eksekutif, khususnya presiden. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun kini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini bukan sekedar prosedural, tetapi mengandung makna penting, yaitu penegasan bahwa legitimasi kekuasaan eksekutif bersumber langsung dari kedaulatan rakyat. Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode merupakan upaya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan secara berlebihan dan memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang sehat dan sistem politik. Hubungan antara presiden dan parlemen juga didefinisi dengan cara membatasi beberapa kewenangan presiden, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, amandemen menciptakan pola baru dalam relasi kekuasaan eksekutif legislatif yang lebih seimbang dan konsisten dengan prinsip check and balances. Yang kedua, legislatif, merupakan DPR dan DPD dalam sistem bikameralisme semu di ranah legislatif. Amandemen memperkenalkan struktur baru yang dikenal sebagai bikameralisme semu, yaitu adanya 2 kamar, DPR dan DPD. DPR tetap menjadi lembaga legislatif yang paling dominan dengan fungsi utama dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah. Sementara itu, DPD dibentuk sebagai representasi daerah dengan harapan dapat menghadirkan perspektif lokal dan regional dalam proses perumusan kebijakan nasional.
DPD memiliki kewenangan terkait rancangan undang-undang tertentu seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan ekonomi daerah. Walaupun perannya belum sefungsional parlemen dua kamar di negara lain, pembentukan DPD merupakan langkah penting untuk menuju sistem legislatif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman wilayah Indonesia. Transformasi legislatif ini mencerminkan upaya memperbaiki distribusi kekuasaan dan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu yudikatif, MK, dan KY. Setelah amandemen UUD 1945, struktur kekuasaan yudikatif mengalami penguatan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. MK diberi kewenangan penting seperti menguji undang-undang UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, serta menangani perkara perubahan partai politik. Keberadaan MK menghadirkan mekanisme kontrol terhadap produk hukum sehingga konstitusionalitas undang-undang dapat dijaga. Sementara itu, KY merupakan produk hukum sehingga konstitusionalitas undang-undang dapat dijaga. Cara itu, KY berperan untuk memastikan profesionalitas dan integritas hakim melalui fungsi pengawasan sekaligus mengusulkan nama calon hakim agung. Dengan adanya MK dan KY, lembaga peradilan di Indonesia menjadi lebih transparan, independen, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bagian keempat, yaitu penguatan dan demokrasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lanjutkan materi yang keempat, yaitu penguatan hak asasi manusia dan demokrasi. Poin pertama, yaitu konstitusionalisasi hak asasi manusia, yaitu pasal 28A hingga pasal 28C tentang hak asasi manusia. Bab ini memuat jaminan komprehensif mengenai berbagai hak dasar, mulai hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hingga hak rasa aman dan kesejahteraan. Masuknya ke dalam konstitusi menandai pergeseran besar dalam orientasi negara bahwa perlindungan hak warga bukan hanya kebijakan politik tetapi merupakan kewajiban konstitusional. Dan dengan hadirnya mekanisme judicial review melalui Mahkamah Konstitusi, warga negara mempunyai instrumen hukum untuk menentang aturan yang dianggap melanggar hak mereka. Dengan demikian, penguatan HAM dalam konstitusi menjadi fondasi bagi berkembangnya demokrasi substantif di Indonesia, yakni demokrasi yang tidak hanya mengutamakan prosedur tetapi juga menjamin martabat dan kebebasan seluruh warga. Poin kedua, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. Selain penguatan HAM, amandemen juga memperluas ruang demokrasi melalui desentralisasi. Revisi pada pasal 18 menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep otonomi daerah. Desentralisasi dirancang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, serta memastikan kebijakan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, model ini juga berfungsi sebagai instrumen politik untuk menjaga stabilitas negara yang sangat beragam secara geografis dan budaya. Namun, berbagai tantangan masih muncul, seperti disparitas kapasitas antar daerah, kualitas tata kelola, dan konsistensi regulasi. Meski demikian, penguatan otonomi daerah tetap merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Poin berikutnya, yaitu pemilu mandiri sampai dengan peran KPU. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 turut memperkuat demokrasi dengan menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Penegasan ini menjamin bahwa pemilu dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan bebas dari tekanan pihak manapun, baik pemerintah maupun partai politik. Melalui KPU yang mandiri, proses pemilihan umum menjadi lebih kredibel dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara jujur dan transparan. Hal ini memperkuat pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam proses politik nasional. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan. Secara keseluruhan, perubahan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa Indonesia menuju sistem ketatanegaraan yang lebih modern dan demokratis. Amandemen ini memperjelas pembagian kekuasaan, meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta memperkuat prinsip checks and balance agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan dominan. Meskipun demikian, implementasi peraturan perundang-undangan dan koordinasi antar lembaga negara masih menjadi tantangan yang harus terus dibenahi. Dengan perbaikan berkelanjutan, perkembangan ketatanegaraan pasca amandemen diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, stabil, dan berintegritas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.